Ya, kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu sampai perkataan beliau, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fid dharain amin, ila anqal wal julusu bainas sajdatain. Berkata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab beliau Ar-Risalatul Jami'ah sampai perkataan beliau, wal julusu bainas sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Setelah kita melakukan sujud, kita melakukan duduk di antara dua sujud. Wa huwa ruknun qasirun. Duduk di antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Jadi semua rukun salat adalah rukun yang panjang, kecuali i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Kalau i'tidal itu disyariatkan untuk memisah antara ruku dan sujud, kalau duduk di antara dua sujud, dia syuri'a lil fasli bainas sajdatain, disyariatkan untuk memisah antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua gitu. Jadi antara sujud yang pertama dan sujud kedua pemisahnya apa? Duduk di antara dua sujud. Syurutul julus baina sajdatain, syarat-syarat duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini juga terdapat beberapa persyaratan, yaitu di sini sittatun, ada 6. Al-awal, yang pertama, an yasiha ma qablahu, harus sah rukun yang sebelumnya. Sebelum duduk di antara dua sujud apa? Sujud yang pertama, maka sujud yang pertamanya harus sah. Kemudian i'tidalnya harus sah, rukuknya harus sah, Fatihahnya juga harus sah. Kalau umpamanya sebelum duduk di antara dua sujud itu ada rukun yang tidak sah, maka duduk di antara dua sujudnya juga tidak sah. Semuanya juga tidak sah. Umpamanya i'tidalnya enggak sah, umpamanya i'tidalnya enggak ada tumaninanya. Sami Allahu liman hamidah, masih belum tenang anggota tubuhnya, dia langsung sujud, maka sujudnya tidak sah. Dia duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujudnya juga tidak sah. Kemudian baru di rakaat yang berikutnya, rakaat kedua umpamanya i'tidalnya baru sah, maka i'tidal di rakaat pertama ini pengganti dari i'tidal di rakaat pertama. Rakaat pertamanya bagaimana? Rakaat pertamanya enggak dihitung. Kalau dia sholat isya berarti dia sholat 5 rakaat. Kenapa? Karena ada i'tidal di rakaat pertama yang dia tidak sah. Kenapa enggak sah? Karena enggak ada tumaninahnya gitu. Jadi syarat duduk di antara dua sujud yang pertama harus sah rukun yang sebelumnya. Nanti kita bahas bagaimana tuh kalau orang dia pas lagi selesai Fatihah, dia selesai baca surat, dia bukannya ruku, dia malah langsung sujud. Allahu Akbar. Nanti itu masalah tertib ya. Terus umpamanya dia ingat, apa tuh yang harus dia lakukan? Pas lagi sujud dia ingat nih, bahwasanya dia ini belum ruku. Ya. Apa yang harus dia lakukan nanti? Insyaallah itu masalah tertib. Yang kedua, syarat duduk di antara dua sujud, an la yaksida bihi ghairahu. Dia tidak boleh bertujuan yang lainnya. Jadi bangun dari sujud yang pertama memang tujuannya itu untuk duduk di antara dua sujud. Enggak boleh dia bangun karena sesuatu yang lain. Ini dia sujud yang pertama nih. Pas dia lagi sujud yang pertama umpamanya kecoa lewat. Kaget dia spontan. Langsung dia bangun dari sujudnya itu, dan sama dia dijadikan itu duduk di antara dua, enggak sah. Dia harus apa? Dia harus balik lagi sujud, kemudian baru dia bangun dari sujud itu, tujuannya duduk di antara dua sujud. Yang pertama enggak sah, kenapa? Karena dia bangun itu bukan kepengen melakukan duduk di antara dua, tapi karena kaget sama kecoa, spontan. Yang ketiga,
syarat duduk di antara dua sujud, an yatma'inna fihi, harus bertumanina di dalam duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud juga ada tumaninanya. Allahu Akbar, bangun dari sujud, tumanina, tenangnya seluruh anggota tubuh sekadar bacaan subhanallah. Adapun bacaan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah tumaninanya gitu. Boleh kita nggak baca zikir itu, yang penting tumaninanya kapan? Ketika waktu udah mepet. Ini udah 5 menit lagi mau sholat asar, ente belum sholat zuhur, udah sholat zuhur, ambil yang wajib-wajibnya, wudunya juga ambil yang wajib-wajibnya, muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, udah takbir Allahu Akbar, Fatihah langsung. Surat gimana? Sunnah, langsung ruku. Ya ruku, yang penting udah tumanina, bangun dari ruku itidal, ambil yang wajib-wajibnya gitu. Kalau waktunya sudah mepet, karena nggak boleh kita mengamalkan sunnah mengeluarkan sholat dari waktunya, haram gitu. Kalau kita ngamalin yang sunnah-sunnahnya nih, wudu, sunnah-sunnahnya nih, kumur-kumur dan lain sebagainya, nanti waktu sholatnya habis gitu. Jadi biar tahu bahwasanya dalam zikiran duduk di antara dua sujud itu rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya hukumnya sunnah. Yang wajib adalah tumanina. Kalau nggak ada tumaninanya nggak sah. Umpamanya dia bangun dari sujud, Allahu Akbar, masih belum tenang, dia langsung sujud yang kedua, nggak sah gitu. Atau saking cepatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kayak selawat ya, biasanya sholat tarawih itu banyaknya tuh ya, tarawih 20 rakaat 77 menit ya, insyaallah. Iblis aja nggak pernah kayak begitu. Nandingin iblis berarti dia. Yang keempat, antakuna tumaninatu yakinan, harus keadaan tumaninanya itu dengan yakin, jadi nggak boleh ragu-ragu, yakin udah tumanina. Yang kelima, an yastawiya jalisan, dia harus tegak dalam keadaan duduk. Fala yakfi idza kana munhaniyan, maka tidak mencukupi apabila orang yang sholat itu dia duduk di antara dua sujudnya dalam keadaan membungkuk. Bungkuk begini, duduk di antara dua sujudnya nggak boleh, harus tegak ya. Allahu Akbar, nggak boleh membungkuk begitu. Yang keenam terakhir syaratnya, an la yutawilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadri aqallit tasyahud li'annahu ruknun qasirun. Tidak boleh duduk di antara dua sujud itu dipanjangkan melebihi zikir yang sudah disyariatkan, dan tidak boleh melebihi paling minimalnya tasyahud. Zikir yang sudah disyariatkan dalam duduk di antara dua sujud yaitu rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Dan nggak boleh melebihi paling minimalnya tasyahud. Paling minimalnya tasyahud itu at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu paling minimalnya tasyahud. Berapa lama itu? Kurang lebih 30 detik. 30. Jadi duduk di antara dua sujud nggak boleh lebih dari itu. Kurang lebih 30 detik. Kenapa? Li'annahu ruknun qasir, karena dia rukun pendek, kayak itidal. Itidal nggak boleh melebihi Fatihah. Nggak boleh melebihi Fatihah. Kalau dilebih-lebihin itidal lebih daripada Fatihah, batal sholatnya. Karena rukun duduk di antara dua sujud juga sama. Dia rukun pendek, nggak boleh dilama-lamain. Gitu. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, wayat ma'inu wujuban fil kulli, dan dia wajib bertuma'ninah dalam semua rukun tadi. Ya, dalam ruku, dalam i'tidal, dalam sujud, dalam duduk di antara dua sujud. Di rukun-rukun itu
wajib kita bertumanina. Kalau nggak ada tumanina dalam ruku, nggak ada tumanina pada itidal, nggak ada tumanina pada sujud yang pertama, sujud yang kedua, nggak ada tumanina pada duduk di antara dua sujud, maka sholatnya tidak sah. Wa yaf'alu baqiya rakaati kadzalik, dan dia melakukan sisa-sisa rakaatnya itu sama seperti itu. Artinya dia Fatihah, dia perhatikan syarat-syarat Fatihah, tasdid-tasdidnya, huruf-hurufnya, begitu juga ruku, persyaratannya apa yang sudah kita pelajari, dia lakukan rakaat yang sisanya itu sama seperti itu. Ya. Kemudian wa tasyahudul awal wa qu'uduhu sunnatun. Tasyahud awal beserta duduknya hukumnya sunnah. Kalau tasyahud awal sama duduknya hukumnya sunnah. Kalau seumpamanya kita ninggalin tasyahud awal, udah terlanjur berdiri, udah di posisi berdiri ninggalin tasyahud awal, jangan balik lagi. Karena tasyahud awal hukumnya sedangkan berdiri menambah rakaat, baca Fatihah hukumnya wajib. Gitu. Nanti kita sunnah sujud sahwi. Nanti insya Allah kita bahas apa saja yang menyebabkan kita untuk sujud sahwi. Kita habisin dulu rukun-rukun salat. Wa tasyahudul akhir wal julusu fihi fardun. Tasyahud akhir dan duduknya hukumnya wajib. Kalau tasyahud awal hukumnya sunnah, tasyahud akhir hukumnya wajib. Dinamakan dia tasyahud li'anna fihi dzikra syahadatain. Karena di dalam tasyahud itu ada sebutan kalimat dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kenapa dinamakan tasyahud, karena ada sebutan dua kalimat syahadat padanya. Nah, syurutut tasyahudil akhir, syarat-syarat tasyahud akhir. Tis'atun, ada 9. Yang pertama an yasiha ma qablahu, harus sah rukun yang sebelumnya. Sebelum tasyahud akhir apa itu? Sujud yang kedua, duduk di antara dua sujud. Kemudian i'tidal, itu semuanya harus sah. Yang kedua an yakuna bil arabiyah, harus tasyahud akhir itu dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Fa in ajaza anhu tarjama aqallahu. Tapi kalau nggak mampu bahasa Arab, boleh dia tarjama, menerjemahkannya. Boleh kalau tasyahud nggak mampu baca terjemahannya. Kenapa? Karena dia bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran Fatihah nggak boleh diterjemahin. Kalau diterjemahin mukjizatnya hilang karena Al-Quran. Tapi kalau tasyahud boleh diterjemahkan. Yang ketiga mura'atu hurufihi, menjaga huruf-hurufnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, diperhatikan huruf-hurufnya. Yang keempat mura'atu tasdidatihi, menjaga tasdid-tasdidnya. Kalau di tasyahud yang biasa kita baca itu tasyahud yang paling sempurna, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhirnya, itu tasyahud yang paling sempurna. Nah, kalau di tasyahud yang paling sempurna tasdidnya ada berapa? Ada 21. Ada 20. Nah, itu harus kita perhatikan. At-tahi itu di ta yang pertama. Kemudian dia at-tahiyatu lillah di lafzul jalalah udah 3. Assalamu di sin. Di sin udah ada tasdid lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu diperhatikan. Ente lihat bacaan tasyahud ya di buku-buku salat. Perhatikan tasdidnya di mana aja. Karena kalau kehilangan satu sama kayak Fatihah, tasyahud akhirnya tidak sah. Kemudian yang kelima ada mulahnil mukhilli bil makna. Tidak boleh ada kesalahan yang merubah makna. Asyhadu alla ilaha illallah, dia baca tashhadu. Tashhadu alla ilaha illallah, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu merubah makna. Kalau asyhadu kan saya bersaksi tiada Tuhan selain, diganti ta, tashhadu, enggak boleh, batal salatnya. Kemudian
Yang keenam, an ya'tiya bihi qaidan, dia harus mendatangkan tasyahud akhir itu dalam keadaan duduk. Fa idza hatta bi juz'in minhu wa huwa fi sujud, kalau dia mendatangkan sebagian dari tasyahud masih dalam posisi sujud, ya, fala yakfi, maka tidak mencukupi. Umpamanya dia baru mau bangun dari sujud nih. Allah, dia udah baca at-tahiyatul mubarakatus, nah itu enggak sah. Harus semuanya dibaca ketika duduk. Au qabla istiwaihi jalisan, ya, atau sebelum tegaknya dia, ya belum tegak umpamanya. Udah baca at-tahiyatul mubarakatus, enggak boleh. Harus semuanya dibaca ketika dia sudah dalam posisi duduk. Yang ketujuh, an yusmi'a nafsahul qiraah, dia harus memperdengarkan bacaan tasyahud itu kepada dirinya sendiri. Nggak boleh cuman qomat kamit doang, nggak sah, ya. Sama kayak Fatihah. Fatihah juga harus terdengar minimal sama diri kita sendiri, nggak boleh cuman qomat kamit, nggak sah itu, ya. Dalam hati nggak sah, ya. Diucapin aja nggak kedengeran sama kita sendiri nggak sah, apalagi cuman dalam hati nggak sah. Li'annahu ruknun qauliyun, karena dia rukun yang bangsa ucapan. Kalau rukun yang bangsa ucapan seperti Fatihah, tasyahud, salam, ya, takbiratul ihram, itu harus terdengar sama diri kita sendiri. Nggak boleh cuman qomat kamit doang. Yang kedelapan, at-tartibu, harus tertib. At-tahiyatul mubarakatus, itu jangan dibulak-balik. Yang kesembilan, al-mualah, harus dia berturut-turut, nggak boleh ada jeda lebih dari satu napas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah, nggak boleh ada jeda lebih dari satu napas, nggak boleh ada pemisah, harus berturut-turut. Kalau buat ngambil napas boleh, atau lidah kita kepleset itu nggak masalah. Ya, itu 9 syarat tasyahud. Insyaallah minggu depan kita masuk kepada rukun sholat yang berikutnya, yaitu adalah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga salam, dan masih ada tertib, ya. Jadi yang namanya tasyahud itu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tasyahud sampai situ. Paling minimalnya tasyahud at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, atau anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Itu paling minimalnya. Adapun yang paling sempurnanya yang biasa kita baca, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh dua-duanya. Ya, sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keturunan kita, orang-orang yang selalu menjaga salat, orang-orang yang selalu menjaga salat dimanapun mereka berada, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal ya rabbana.